Yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa siang hari ini ada sukacita yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, setiap pribadi lepas pribadi. Bahkan di dalam kehidupan kita senantiasa senang untuk bergaul dengan Tuhan dan senantiasa belajar bersama-sama untuk tetap merenungkan akan bagian firman Tuhan. Oleh karena itu siang hari ini, mari kita bersama-sama membuka akan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-28. Ulangan pasalnya yang ke-28. Ulangan pasalnya yang ke-28, kita akan memperhatikan satu ayat saja, yaitu ayatnya yang ke-13. Tentunya ayat ini tidak asing bagi setiap kita, karena kita sering kali mendengar akan banyak hamba Tuhan menyinggung-nyinggung akan masalah firman Tuhan ini. Tetapi siang hari ini kita akan bersama-sama belajar dan melihat apa sih yang dimaksudkan dengan ayat yang akan kita baca bersama-sama siang hari ini. Sudah mendapatkan semuanya? Kita akan bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama akan ayat ini karena hanya satu ayat. Ulangan 28 ayatnya yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin. Mari silakan duduk. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sangat jelas dan tegas akan firman Tuhan pada siang hari ini yang berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang senang makan kepala? Gak tahu kepala ikan, kepala ayam, yang penting bukan kepala suami. Cipra, temannya Bu Pendeta ya. Bu Pendeta itu paling seneng kalau sudah makan enggak kepala ya. Si Feby ini diem-diem juga sampai bersih. Ya, sampai bunyi cep 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 gitu. Ampun, saya bilang, "Feb, udah." Nah, kalau dulu nenek Bu Lina itu Bu Pendeta bilang, "Cucuku satu ini senengannya kepala, nanti dia akan jadi pemimpin." Gitu. Jadi saya itu seneng kepala sama ceker, kaki ayam. Itu kalau sudah dua ini dapat kayaknya luar biasa, nggak dapat dada, nggak dapat apa, nggak masalah gitu ya. Pokoknya kepala sama ini pasti disisihkan sama nenek saya ini. Dan dia selalu berkata, dia akan jadi pemimpin dan dia akan pinter cari uang. Jadi kemana-mana dia nggak tergantung sama orang, dia ceker sendiri, mau cari sendiri, mau usaha sendiri, gitu ya. Dan nggak tahu itu benar apa enggak, tapi ya puji Tuhan sih, apa yang dikatakan oleh nenek itu terjadi dalam hidup saya gitu ya. Karena saya lulus SMA itu sudah nggak gandol gitu ya. Kalau orang Jawa bilang nggak gandol sama orang tua, nggak tangannya ngatong sama orang tua gitu. Karena prinsip Bu Pendeta, masa sih sampo 1000 aja masih minta sama orang tua ya. Walaupun waktu itu dalam perjalanan sekolah Bu Pendeta ini ada kendala-kendala, tapi semasa kosong Bu Pendeta ada kerjaan yang harus dilakukan. Jadi pengalaman demi pengalaman itu yang membuat Bu Pendeta berani untuk mengerjakan segala sesuatu tanpa harus dibarengin oleh orang tua. Jadi mengurus segala sesuatu jalan sendiri. Sampai hari ini pun kalau nggak ada yang nemanin kemana-mana, ya sudah jalan sendiri. Makanya kalau Bapak pergi, justru anak dua yang repot. Nanti mama ini, tenang, mobil mama banyak. Ada yang kuning, ada yang biru. Tergantung nomor yang mana yang harus mama pakai. Turun gang artis, nggak ada ojek, nggak masalah. Mama punya kaki. Jadi apa ya, nggak tergantung begitu.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat kita membaca bagian firman Tuhan ini tentunya kita berkata amin, seneng. Karena apa? Ternyata Tuhan akan mengangkat kita untuk menjadi kepala, dikatakan di situ, bukan menjadi ekor. Dan kita seringkali mendengar akan firman Tuhan ini, bahkan mungkin di saat kita berdoa pun kita, kalau ada orang yang berdoa seperti ini, kita langsung jawab, amin, amin Tuhan, terima kasih. Engkau mengangkat aku, Engkau menaikkan aku, Engkau akan menjadikan aku kepala, bukan ekor. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi kepala bukan berarti ketika kita makan kepala tadi, maka di situ kita berkata, aku menjadi pemimpin, aku menjadi kepala seperti yang dikatakan oleh nenek saya. Tetapi yang dikatakan oleh firman Tuhan untuk kita bisa menjadi kepala, yaitu ketika kita mendengar firman Tuhan, tidak stop. Tapi dikatakan firman Tuhan tadi, setelah kita mendengar, lakukan. Dan dalam melakukan, bukan Senin Kemis. Bukan lihat situasi. Bukan lihat kondisi. Aku mendengarkan firman Tuhan hari ini. Aku mau lakukan. Tapi, nah, kadangkala dalam kehidupan kita yang sering ada dalam hidup kita, yang sering kita lakukan itu ada tapi. Kalau aku seneng, aku kerjakan. Kalau aku nggak seneng, nggak kerjakan. Kalau lagi duitku ada, aku persembahan. Kalau nggak ada, diam. Aku cocok sama Pak Pendeta, aku layani. Disuruh Pak Pendeta melayani walaupun hujan, aku berangkat. Karena aku cocok, aku senang sama Pak Pendeta. Tapi kalau pas konslet, bubar barisan. Gak mau enak aja Pak Pendeta. Suruh-suruh. Emang gak tahu hujan? Emang gak tahu aku capek pulang kerja? Bapak Ibu, di sini tadi firman Tuhan katakan, saat mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan apa tadi firman Tuhan? Dengan setia. Kalau orang setia lihat musim enggak? Enggak. Lihat kondisi? Enggak. Namanya orang setia itu tidak lihat apa-apa. Coba ingat-ingat waktu Bapak Ibu pacaran. Yo. Kalau sudah dikasih tahu sama pacarnya, jemput aku ya yang hari ini jam sekian. Mau hujan bledek, berangkat. Nggak punya uang, cari cara bagaimana aku bisa punya uang. Supaya apa? Hati pacarnya senang. Kata Mama Sinta nanti jangan-jangan sampai kambing rasa coklat. Ya, orang yang setia, melakukan setia, ini menjadi syarat utama untuk kita bisa menjadi kepala. Bapak Ibu, dalam ayat yang kita baca tadi ada dua kata, yaitu kepala dan ekor. Kata kepala dan ekor ini merupakan organ tubuh yang cuman dimiliki oleh hewan. Tapi manusia enggak. Manusia hanya punya kepala. Ekor enggak punya. Hanya tulang ekor. Beda loh ya, tulang ekor dengan ekor. Nah, pertanyaannya, mengapa bangsa Israel mendapatkan nasihat tentang kedua hal tersebut? Atau kedua kata tadi, yaitu tentang kepala dan ekor. Apa maksudnya? Kok bangsa Israel diberikan nasihat yang ada kata kepala dan ekor? Nah, tentunya
ini hanya merupakan sebuah kiasan ya. Jadi jangan sekali-sekali kita mengartikan akan kata kepala dan ekor ini secara harafiah saja. Tapi jujur selama ini kita menafsirkan akan ayat ini itu secara harafiah. Karena kita seringkali berkata, loh, katanya Tuhan itu akan mengangkat aku menjadi kepala, bukan ekor. Aku akan naik, bukan turun. Tapi kok aku sudah kerja sekian lama tahun di perusahaan A, aku nggak naik-naik jabatan. Malah mendekati PHK. Ini ayat bener apa enggak? Atau mungkin kita berpikir, kok selama ini aku hidup seperti ini terus, nggak ada perubahan. Bisa makan setiap hari, sudah cukup. Kalau yang lain bisa dandani rumah, bisa punya motor 2, bisa beli mobil dan lain sebagainya. Kok aku begini-begini saja? Mana kata firman Tuhan ini? Katanya janji Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan ditepati. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Tapi mana buktinya? Kok nggak terjadi dalam kehidupanku? Justru yang ada aku bukan naik, tapi itu turun. Yang ada bukan aku menjadi kepala, tapi di PHK. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, umat Israel menerima akan hukum daripada Tuhan, dan hukum ini merupakan satu jawaban akan kasih Allah agar bangsa Israel itu menjadi orang yang setia. Karena apa? Kalau kita lihat waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah begitu peduli kepada mereka. Allah selalu menolong kepada mereka. Apa yang tidak ada dalam kehidupan mereka dikasih oleh Tuhan. Saat mereka tidak bisa melalui jalan, Tuhan buka jalan itu. Tetapi kita perhatikan dalam perjalanan bangsa Israel, saat mereka senang, mereka lupa kepada Tuhan, mereka melupakan akan Tuhan. Sehingga mereka sampai berbuat jahat, mereka sampai menyembah kepada berhala. Dan akhirnya Tuhan juga masih mengasihi akan kehidupan mereka dengan mengutus nabinya, dengan mengutus seseorang untuk mengingatkan akan bangsa Israel, supaya bangsa Israel ini kembali kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, puji-pujian tadi mengajak kepada setiap kita dan mengingatkan akan setiap kita bahwa kita punya Tuhan yang setia, dan kesetiaannya tidak ada tandingannya di dalam dunia ini. Tuhan mengasihi akan kehidupan kita, tidak memandang siapa kita. Tuhan memberkati akan setiap kita, tidak melihat ABC. Di saat mana kita perlu, di situ Tuhan berikan. Di saat kita butuh, di situ Tuhan kasih. Kita lihat kesetiaan Tuhan yang tidak pernah pudar di dalam kehidupan kita. Kesetiaan Tuhan yang tidak pernah undur dari kehidupan kita. Bagaimanapun kondisi kehidupan kita, Tuhan tetap setia. Nah, karena yang seperti inilah, maka Allah ingin tunjukkan, ingin membawa bangsa Israel ini untuk tetap hidup setia. Nah, hal ini juga diberikan di dalam kehidupan kita, agar kita juga mematuhi akan peraturan-peraturan daripada Tuhan, dan kita mengerjakan dengan setia. Oleh karena itu pada saat umat Israel menerimakan hukum ini, umat Israel hendak menyatakan semangat di dalam menerimakan hukum Tuhan, dalam mematuhi akan hukum Tuhan yang diberikan oleh Allah. Jadi boleh saya katakan bahwa hukum Tuhan ini janganlah menjadi beban. Tetapi biarlah hukum Tuhan ini kita akan kerjakan dengan sukacita. Kita akan terima dengan sukacita. Kalau kita mengerjakan akan tata tertib Tuhan, akan aturan-aturan Tuhan,
maka di situ kita akan memperoleh yang namanya berkat. Nah, karena dalam firman Tuhan ini ayat-ayat yang sebelumnya dikatakan tentang berkat dan sampai nanti dengan kutuk. Tapi dalam firman Tuhan yang kita renungkan ini masih berbicara tentang berkat. Nah, setiap kali kita berdoa, Tuhan, mohon berkati keluargaku, mohon berkati pekerjaanku, mohon berkati anak-anakku. Banyak hal kita berkat dan berkat. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita yang sudah menerima berkat ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini. Di saat Israel diminta untuk menjadi kepala, di situ bukan berarti bangsa Israel akan menjadi pemimpin saja, yang akan menyuruh-nyuruh, yang akan memerintah. Tetapi di sini maksudnya adalah supaya bangsa Israel ini berdiri pada posisi terdepan di dalam kesetiaannya. Berdiri pada posisi terdepan pada semangatnya untuk melayani, untuk mengasihi, untuk kepeduliannya dan lain sebagainya. Dan di sini dia harus mengambil inisiatif untuk mempraktekkan yang Allah inginkan di dalam kehidupan bangsa Israel. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita juga tidak mau menjadi ekor. Tapi kita semuanya mau menjadi kepala. Pertanyaannya, siapkah kita menjadi kepala? Karena menjadi kepala itu memiliki makna yang sangat luas. Tidak hanya sebatas apa yang kita pikirkan. Tetapi menjadi kepala itu artinya adalah hidup kita menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi berkat, dan membawa pengaruh yang luar biasa bagi sekeliling kita. Jadi boleh dikatakan untuk kita menjadi kepala, kita itu boleh menjadi panutan bagi banyak orang. Karena apa? Kemana kepala pergi, di situ ekor juga pergi. Jadi apa yang dikerjakan oleh kepala, itu juga akan dikerjakan oleh ekor. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya pada saat merenungkan bagian firman Tuhan ini sungguh bersyukur pada Tuhan. Karena ada satu contoh yang sudah dikerjakan oleh anak-anak sekolah minggu kita. Di hari Jumat kemarin, Neta sebagai ketua komisi sekolah minggu di tempat ini memberikan pengumuman bahwa anak-anak diajari untuk hidup peduli, tetapi dengan tidak meminta uang jajan, uang dari mamanya. Tetapi dia mau belajar untuk berkorban. Jadi disampaikan di situ sama Neta, ada satu kotak yang disiapkan oleh pengurus sekolah minggu. Dan itu khusus untuk persembahan, sukarela. Jadi mereka setiap Jumat bukan hanya membawa persembahan itu 2, yaitu kantong merah dan biru, tapi ada satu lagi. Dan itu diwanti-wanti sama ketua komisi sekolah minggu. Yang satu ini yang namanya persembahan sukarela, jangan minta mama, tapi diambil dari uang jajannya. Karena apa? Biasanya anak-anak kalau persembahan itu mau berangkat sekolah minggu atau ke gereja, Mak, uang persembahannya dikasih kurang 1, Mak. Nanti sudah dikasih 2, ada lagi 1, Mak, uang jajan. Nah, waktu itu dikatakan sama Neta kalau persembahan itu akan dimulai Jumat depan. Jadi karena Jumat kemarin baru diumumkan, maka Jumat depan akan dimulai. Mereka antusias dan mereka secara hore gitu ya, karena dijelaskan sedemikian rupa sama Neta. Dan Bapak Ibu, waktu itu ada yang bertanya, boleh mulai sekarang? Dia tengok saya. Saya bilang boleh, silakan. Tanpa dia tengok kanan, tengok kiri, ke belakang dan lain sebagainya, langsung dia, aku Kak, boleh masukkan. Yang satu nyusul, aku Kak. Ini yang dikatakan kepala.
Bapak Ibu, seringkali dalam kehidupan kita kalau kita memikirkan ayat ini, kepala itu pemimpin. Yang memimpin, yang akan menyuruh-nyuruh. Tetapi pada siang hari ini kita melihat bahwa yang dimaksudkan kepala itu bukan yang nyuruh-nyuruh, tapi justru memberikan contoh, memberikan teladan. Dan saya bilang waktu itu namanya persembahan sukarela, gak dibatasin. Karena ada yang tanya, boleh berapa aja Bu Pendeta? Boleh. Namanya sukarela, dengan ikhlas, dengan tulus berikan untuk Tuhan. Dan tentunya mereka pengurus punya tujuan kenapa ada persembahan sukarela ya. Karena mungkin mereka melihat kondisi keuangan majelis. Jadi kalau mereka mau bawa anak-anak sekolah minggu jalan-jalan dan lain sebagainya supaya nggak ganggu majelis. Mungkin salah satunya seperti itu ya. Bapak Ibu, saya melihat anak ini nggak banyak bertanya. Nanti uang itu mau dipakai apa Kak? Apa Kak? Nggak ada. Langsung berdiri, langsung cemplung. Terus yang satunya nyusul, plung satunya. Yang lainnya tengok ya. Nah itu biasanya yang ada dalam kehidupan kita. Kalau ada apa-apa kita tengok dulu. Yang ngasih enggak ya? Yang ngasih enggak ya? Kalau dia ngasih aku baru jalan. Kalau enggak ya sudah aku diam. Oh dia sering rajin persembahan ya, buktinya hidupnya begitu-begitu. Aku sekarang enggak, aku mau contoh sama dia. Dia juga enggak ngasih juga enggak masalah. Bapak Ibu, kita kadang-kadang hidup tuh seperti itu. Ikut-ikutan. Kita enggak punya pendirian yang teguh. Kalau dia jalan, aku jalan. Kalau enggak, ya sudah aku berhenti. Enak aja. Kadang-kadang kita bahasanya, enak aja. Masa aku semua yang terus-terusan. Yang lainnya juga tenang-tenang, enggak masalah. Bapak Ibu, di sekolah ada juga murid yang seperti itu. Jadi dari rumahnya sama mamanya sudah dikasih persembahan. Karena kami kalau hari Jumat itu ada ibadah, dikasihlah sama mamanya ini 10.000. Dan saya ditanya oleh orang tuanya, Bu, kalau dia persembahan berapa? Saya bilang 2.000. Kok Ibu tahu 2.000? Iya, uangnya karena dipegang begini. Karena anak-anak di sekolah itu nggak ada yang dipegang rata, pasti begini megangnya kayak anak-anak sekolah minggu itu. 2.000. Hah? Yang benar ya? Panggil anaknya. Jawabannya apa? Waktu ditanya mamanya, kenapa kamu kasih persembahan 2.000? Kan mama kasih 10.000. Teman-teman yang lainnya kan 2.000, Mak. Lalu mamanya tanya, memang semuanya 2.000, Bu? Enggak. Ada juga yang 5.000. Tuh, kamu lihatnya yang 2.000, bukan yang 5.000. Ya udah besok hari Jumat, enggak ada. Pokoknya mama kasih 10, 5.000, kasih 5.000. Jangan ditukar-tukar. Nah, itu. Contoh, kita tanpa sadar seperti anak tadi. Lihat sebelahnya, oh dia ngasih 2.000 kok. Aku juga, sayang kan masih ada sisa. Jadi kalau pagi ternyata dia sudah lari ke Mama Pande. Beda, tukar, karena persembahannya 10.000. Kalau sudah dikasih 5.000 kata Mama Pande, gak mau dia Bu, pasti harus ada 2.000-nya. Ternyata, lihat kanan kirinya, 2.000. Apalagi ditambah dengan tenarnya lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Bapak Ibu, memang benar Tuhan Yesus tidak berubah. Tapi bukan berarti persembahan dulu sama mama di kampung dikasih 1.000, 2.000, nyampe ke Jakarta juga tetap 2.000. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita lihat bahwa yang dimaksudkan untuk menjadi kepala itu kita punya inisiatif. Tidak untuk ikut-ikutan. Inisiatif untuk mempraktekkan apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh. Nah, kalau kita pingin menjadi kepala terus kita cuman diam, ikut-ikutan, emang gak iri kalau yang sana dapat berkat banyak. Terus kok aku segini aja, kenapa gak ikut? Tuhan kok itu banyak ya, aku kok enggak?
Harusnya kalau kita ikut-ikutan kita kejar dia. Atau kita bilang, Pak Pendeta bagi dong berkatmu. Karena aku cuma dapat 50, Pak Pendeta 150 supaya sama. 50 kasih ke aku biar kita sama Pak Pendeta. Bapak Ibu, walaupun saya suami istri, berkatnya beda-beda. Tergantung apa? Tergantung iman saya, tergantung kepercayaan saya, tergantung kesetiaan saya, tergantung saya mengerjakan apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya. Ya kalau suami lapor, Ma aku tadi dapat berkat ini, iya. Ma aku dapat iya. Ma tadi berkatnya aku kasih ke sana, iya. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga bangga di antara salah satu jemaat di sini, dia kayaknya rindu banget untuk menjadi kepala. Dia sangat berani. Kalau saya boleh kata, saya melayani di tempat ini sudah puluhan tahun, tapi baru satu yang bertanya dan bertanya dan bertanya. Sampai akhirnya dia katakan, oh sekarang aku mudeng Bu, nanti aku belajar kerjakan. Karena selama ini mungkin gak ngerti, gak mudeng. Jadi dia asal oh kayak gini kali ya, karena aku gak punya ini. Akhirnya kemarin dia bertanya, saya jelaskan, enggak. Oh gitu ya Bu, gak apa-apa walaupun kecil, gak apa-apa. Tapi itu yang harus kau lakukan dan itu memang punya Tuhan. Kamu harus kembalikan kepada Tuhan, jangan kau ambil. Saya pakai bahasa kasar sama dia. Kamu mau jadi pencuri? Enggak. Kalau kamu gak mau jadi pencuri, lakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya seperti firman Tuhan tadi, kalau kita lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, dan dikatakan tadi dengan setia, maka kita akan menjadi kepala. Walaupun kita mungkin di tempat ini dipandang rendah, dipandang sepele, dipandang gak bisa apa-apa, tapi justru kehadiran kita akan menjadi berkat. Akan mengubah lingkungan kita di tempat ini. Karena apa? Karena kita sudah mengerjakan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jangan karena kita, aku kan bukan siapa-siapa Bu Pendeta di gereja. Aku cuma jemaat biasa. Aku majelis bukan. Aku pengurus bukan. Bapak Ibu, belum tentu yang jadi majelis, yang jadi pendeta, yang khotbah pada siang hari ini, itu benar mengerjakan perintah Tuhan. Kadang mungkin seperti Bu Pendetanya bisa ngomong. Tapi melakukan tidak. Jadi jangan pernah kecil hati. Kalau kita jemaat di tempat ini tidak dijadikan apa-apa. Tidak dipilih untuk menjadi apa-apa. Tetapi yuk bersama-sama kita belajar di mata Tuhan. Kita dijadikan kepala. Dan kita di tempat ini menjadi berkat. Kita di tempat ini setia sama Tuhan. Kita di tempat ini mengasihi Tuhan. Kita tunjukkan, kita buktikan cinta kasih kita kepada Tuhan. Berat Bapak Ibu untuk kita mengerjakan, untuk kita taat, untuk kita setia. Karena kadang di belakang masih banyak yang mempengaruhi akan kehidupan kita. Salah satu contoh Bapak sudah pernah saksikan. Dalam kondisi kami seperti itu waktu COVID. Gak ada apa-apa. Dan saya pun masuk ke rekening Bapak. Gak berpuluhan kami. Tapi jujur di hati ini terus bergejolak. Tuhan bagaimana? Tuhan bagaimana? Bapak Ibu, gak tahu ya, saya boleh dikatakan istri bodoh atau gimana, saya gak ngerti. Atau istri pinter, saya juga gak ngerti. Saya gak pernah kalau masalah uang terus banyak bertanya sama suami. Saya biasanya kalau sudah masuk hanya bilang ke Bapak, ya udah masuk gajiku. Dikasih saya terima, gak dikasih ya sudah. Yang penting belanja, ya mana uangnya belanja. Tapi kalau di dompet saya masih ada, saya diam.
Dan sampai kemarin saya sudah acungkan 2 amplop waktu perjamuan kudus. Ini lagi persiapan, saya kasihkan amplopnya. Nih 2 amplop. 1 untuk persembahan perjamuan kudus, 1 itu perpuluhan dan lain sebagainya. Sampai Bapak berangkat saya lihat amplopnya masih kosong. Padahal gaji ada di tangan dia. Apa yang saya lakukan? Saya buka dompet saya. Saya belajar untuk taat. Berat. Harusnya saya di sekolah bisa jajan. Saya nggak bisa jajan. Saya menahan diri. Kalau pulang, Bapak tanya, mana teman-teman tadi makan? Kok Mama nggak ikut? Enggak. Karena bayar masing-masing. Kok Mama nggak ikut minum es? Enggak. Karena bayar masing-masing. Karena Pak, uangnya sudah lari. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saya. Karena apa? Sebelum saya begitu, saya sudah menasihatin tadi salah satu jemaat yang bertanya panjang lebar, dan sampai saya berkata kasar, kalau enggak kamu kerjakan, kamu berarti pencuri. Berarti itu saya juga kalau enggak ngerjakan, saya pencuri. Makanya saya belajar. Namanya orang belajar itu berat. Harus melek merem. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama untuk duduk di tempat ini bukan ngekor, bukan ikut-ikutan, tetapi kita belajar bersama-sama. Seperti tadi anak sekolah minggu, tanpa banyak ngomong, dia ambil inisiatif. Kak, sekarang ya, boleh nggak? Saya sampai kaget, hah? Karena apa? Saya lihat kalau anak-anak habis sekolah minggu atau habis cuma berdoa itu pasti ada uang jajannya lari ke warung sana. Makanya saya kasih tahu ke pengurus, coba kalian jualan, lumayan. Karena anak-anak itu pasti lari ke sana untuk beli. Nah, daripada untung 2.000 ke sana, mending ke kalian untuk jadi kas kalian. Ternyata dia punya uang jajannya itu. Dan dia nggak banyak tanya. Dia ambil inisiatif, aku Kak, kasih sekarang. Nggak mau nunggu Jumat depan. Nah, ini yang namanya menjadi kepala. Kasih contoh. Kasih teladan. Dan dalam hidupnya menjadi berkat. Berbeda sekali dengan ekor. Ekor ini juga adalah kiasan untuk hanya bisa, tadi seperti yang sudah saya singgung-singgung, dia hidupnya hanya mengikut saja. Jadi boleh saya katakan dalam hidupnya itu nggak ada ide. Kalau temannya pakai baju merah, ya aku merah. Oh, sendalnya coklat, hari ini kami kebetulan sama-sama coklat tapi nggak ada janjian. Jadi bukan Bu Pendeta ngikut karena mereka pakai coklat terus Bu Pendeta ngikut, nggak ada janjian pakai sendal warna coklat, nggak ada. Jadi kalau ekor itu orangnya ngikut aja. Norok bontek katanya kalau Pak Pendeta bilang ya. Jadi orang ke kiri ya ikut ke kiri, ke kanan. Gak ada orang ke kiri, oh ke kiri itu jalannya becek, aku harus lurus. Gak ada. Jadi ikut dan mau becek pun dia ikut becek. Nah, itu namanya ekor. Ini lebih repot lagi. Karena pada dalam hidupnya cuman ikut-ikutan. Dan memang itulah sifat daripada ekor. Lihat ikan. Coba nanti perhatikan ikan Iva. Kalau kepalanya dipengokin, ekornya ngikut. Nggak ada kepalanya jalan ke sana, ekornya putus ke sana, nggak ada. Pasti ikut ekornya. Jadi posisinya itu bukan mengendalikan dan memberikan arah, tetapi dia hanya ikut kemana kepala itu pergi. Sementara posisi kepala merupakan pusat dari seluruh organ tubuh. Jadi kepala itu yang mengatur seluruh sistem apa yang dipikirkan. Dan kehendak manusia itu berarti posisi daripada kepala ini sungguh sangat penting. Jadi boleh saya katakan kalau kepala yang sehat itu akan membawa tubuh juga
sehat. Kepala yang bermasalah, pasti tubuhnya juga ikut bermasalah. Jadi ada filsafat Yunani yang berkata, ikan itu membusuk mulai dari kepala. Mama kalau beli ikan, gak akan pernah lihat ekor. Pasti lihat kepala, dibuka. Insan. Nah, ikanmu udah jelek. Insangnya. Nah, kepala dulu yang dilihat. Jadi, dalam kehidupan kita, yuk sama-sama belajar. Kita sebagai seorang yang beriman, kita harus lebih menyukai posisi kita sebagai kepala atau ekor? Kepala. Kalau posisi kita menempatkan sebagai ekor, nikmatilah sebagai ekor. Yuk berjuang sama-sama supaya firman Tuhan ini genap di dalam kehidupan kita. Kita diangkat untuk menjadi kepala. Maka mari kita sama-sama belajar, bukan hanya mendengar, tapi lakukan. Lakukan dengan apa? Setia. Mari kita isi akan kehidupan kita hari demi hari dengan penuh ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan dalam posisi kita sebagai kepala. Jadi kita sudah tahu jam-jam ibadah yang ada di tempat ini. Tidak perlu lagi didorong. Tidak perlu lagi ditarik. Sudah tahu hari Rabu ada persekutuan rumah tangga. Hari Minggu ada ibadah. Sama dengan sekolah minggu. Sama dengan pemuda remaja. Jam-jam kita sudah tahu. Gak usah muncul lagi lagu. Ditarik-tarik mengapa tak mau datang. Didorong-dorong mengapa tak mau datang. Jangan terus kalau dia, Ma Priska ayo duluan Bu Pendeta, tapi ditunggu-tunggu di sini nggak nunggu. Mana Mama Priska tadi yang katanya duluan? Nggak ada lagi ya. Jangan didorong-dorong dan jangan ditarik. Karena kita semua di sini adalah kepala. Benar? Yuk sama-sama kita memposisikan diri kita adalah kepala. Kita mau berbuat baik dengan sungguh-sungguh. Kita mau menjadi berkat untuk gereja kita, menjadi berkat untuk keluarga kita, menjadi berkat untuk masyarakat kita. Jangan menunggu disuruh. Jangan nunggu teriakin. Makanya kemarin saya bilang ke pengurus sekolah minggu, walaupun kamu masih kecil, kamu masih anak-anak, jangan kamu hanya duduk ditulis jadi pengurus, tapi kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya bilang sekarang latihan dulu untuk membuat jadwal. Kemarin saya kasih contoh nih. Nanti lanjutnya kamu sendiri yang kerja. Kamu punya ide apa? Satu muncul ini, kerjakan. Gak usah panjang-panjang, sampai batas Paskah aja dulu. Karena mereka kemarin mau bikin sampai Natal. Gak perlu, nanti kalau sudah dapat anjuran dari Pak Pendeta suruh siap-siap Natal tahun 2000, nah di situ kalian kerjakan. Karena kalian adalah kepala. Kadang-kadang pengurus Flamingo masih bocah-bocah, masih kerucuk-kerucuk. Hei, jangan dianggap kerucuk, jangan dianggap kecil, jangan dianggap masih muda. Tunjukkan kebolehan kalian. Yuk, semangat semuanya. Walaupun aku bukan pengurus, aku bukan majelis, aku kepala. Kita punya pendirian yang teguh. Tidak ikut-ikutan. Kata orang Jawa, tidak rubuh gedang. Angin ke timur, pisang itu ikut ke timur. Angin ke barat, pisang ikut ke barat. Jadi ekor? Jangan jadi ekor. Sebab ekor tidak akan mau bergerak. Tapi kalau kepala bergerak, punya inisiatif. Jangan serba menunggu. Lebih baik kita gerak. Jangan pasif, tetapi aktif. Oke? Gambaran saya lebih gampang.
Jangan jadi gerbong, tapi jadi lokomotif. Gerbong kan nunggu aja, diam aja, ditarik ayo. Kalau nggak ditarik dia. Tapi kalau lokomotif jalan dia, tarik berapa gerbong, ayo gerbong, belok kiri, gerbongnya ngikut. Nah, yuk sama-sama kita semangat tahun 2023 jadi lokomotif biar Pak Pendeta nggak capek. Tapi Pak Pendeta tinggal weng. Setuju? Setuju, yakinlah apa yang kita cita-citakan. Belakang ini kalau kita semuanya jadi kepala, pasti itu akan menjadi milik kita. Amin. Mari kita bersama-sama tunduk kepala. Kita berdoa.